Salam untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 adalah ibadah Paskah. Kami datang di tengah-tengah keluarga untuk ibadah Paskah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari dulu kita sejenak menyatukan hati dan pikiran kita sambil kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita sejenak bersaat teduh. Amin. Kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita dari buku nyanyian rohani nomor 151. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Kita
Kita mengikuti yang sudah ada tertulis di buletin. Dia sudah bangkit. Sesungguhnya Tuhan sudah bangkit. Dia akan memerintah. Haleluya. Dan dia akan memerintah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Dan dia akan memerintah, raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan selama-lamanya. Sama-sama. Haleluya. 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 Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 253. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk responsoria yang akan kita lakukan di ibadah Paskah kita hari ini, Almanak Gereja Metodis sudah menetapkan diambil dari Mazmur pasal 118 yang dimulai dari ayat 1, ayat 2 dan dilanjutkan nanti ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Mari kita memperhatikan dan memulainya, dan kita silih berganti. Nanti di ayat yang terakhir, ayat 24, kita sama-sama membacakannya. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sama-sama. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan Gloria Patri Mulia bagi Bapa.
Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada hari ini ya Bapa, hari yang berbahagia ini ya Bapa, hari Paskah ya Bapa, kami datang ke hadapan jemaat Pos PI Betania Sukadono ya Bapa, memohon kepadamu ya Bapa, supaya kami jemaat-jemaatmu ya Bapa selalu dalam lindunganmu, dalam keadaan sehat ya Bapa. Ya Bapa, begitu juga dengan negara kami ya Bapa, yang dalam keadaan virus corona ya Bapa yang melanda dunia ini Bapa. Biarlah pemimpin-pemimpin negara kami juga ya Bapa, kami doakan agar semakin bijak untuk menangani segala virus corona ya Bapa. Begitu juga dengan pemerintahan yang lainnya Bapa, kami serahkan ke tangan-Mu ya Bapa. Begitu juga dengan jemaat kami ya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau lindungi ya Bapa, Engkau jagai ya Bapa, semuanya ya Bapa, agar kami di hari-hari yang akan datang ya Bapa secepatnya bisa dapat berkumpul di gereja ya Bapa, bersukacita ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segalanya ya Bapa, segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan kami ya Bapa atas dosa-dosa yang kami perbuat ya Bapa, agar jangan terhalang berkat kasih karunia yang hendak Kau berikan kepada kami. Terpuji termulia ya nama-Mu ya Bapa, hari ini, besok sampai selama-lamanya kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sambut melalui nyanyian pujian kita dari buku nyanyian rohani nomor 90 bahasa Batak. Kita bernyanyi ayat 1 dan ayat 2.
bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Oleh karena itu dalam perayaan Hari Paskah pada saat ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi kami. Secara khusus ketika kami hendak merenungkan firman. Oleh karena itu balut bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami supaya kami dapat menjadi pendengar daripada firman Tuhan. Bahkan firman itu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di Minggu Paskah pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Yohanes pasalnya yang ke-20 dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-18. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburannya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia untuk masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di samping tempatnya, tempat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid-murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria, Maria. Berpalinglah dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema bagi kita pada hari ini, kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi dunia. Kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi dunia. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini sukacita yang luar biasa bagi kita, karena kita pada hari ini merayakan Paskah, di mana biasanya ketika kita merayakan Paskah
kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Pagi-pagi benar seperti apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena pergi ke kubur, maka demikian juga menjadi sebuah tradisi dalam gereja kita. Pagi-pagi benar kita datang ke rumah Tuhan untuk melakukan ibadah dalam melaksanakan perayaan Paskah. Namun dalam situasi Paskah pada saat ini situasi kita berbeda. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, karena wabah yang melanda membuat kita harus melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Tapi dalam situasi kita pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika pada saat ini seluruh bangsa, seluruh dunia pun ikut merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan pada saat ini Bapak dan Ibu, mereka harus berdiam diri di rumah. Tapi kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seperti Yesus yang menang melawan kematian, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menang melawan wabah yang kita hadapi pada saat ini. Jadi kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Tuhan mampu menang daripada kematian, maka kita yakin juga kita dimampukan oleh Tuhan untuk melawan wabah ini. Oleh karena itu, mari tetap dengan iman percaya kita bahwa Tuhan kita yang luar biasa itu juga akan terus menyertai kita. Dengan kebangkitannya juga menjadi semangat yang baru bagi kita untuk bangkit dan untuk melawan sakit penyakit yang boleh berada di sekitar kita pada saat ini. Sampai pada akhirnya kita akan Tuhan jadikan sebagai pemenang. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari renungan kita pada hari ini ada 2 poin yang saya catat untuk kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Yang pertama Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus memberikan harapan yang kekal bagi kita. Kebangkitan Yesus memberikan harapan yang kekal bagi kita. Bapak dan Ibu, pagi-pagi benar Maria Magdalena bersama dengan temannya pergi ke kubur. Tak ada harapan bagi mereka pada saat itu bahwa mereka akan berjumpa dengan Yesus. Dalam hati mereka pada saat itu ketika mereka pergi pagi-pagi benar ke kubur, mereka menjalankan sebuah tradisi bagi Yesus yang telah mati tersebut, melihat kubur Yesus untuk melakukan ziarah. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, justru apa yang mereka pikirkan, mereka akan melakukan sebuah tradisi dan melakukan ziarah pada saat itu. Tak lagi mereka dapatkan jenazah Yesus ada di tempat itu. Dalam kesedihan hati yang mereka alami pada saat itu, tetapi justru dalam situasi kesedihan yang luar biasa itu, Yesus hadir bagi mereka dan memberikan secercah harapan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yakin dan percaya juga melalui perayaan Paskah ini juga memberikan harapan yang baru bagi kita. Biarlah dengan perayaan Paskah ini juga kita boleh dimenangkan, terlebih dalam situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini. Dan kita juga boleh dimenangkan terlebih dalam situasi ekonomi kita yang sangat terpuruk pada saat ini. Oleh karena itu mari kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, seperti halnya Maria Magdalena dan Maria yang lainnya datang ke kubur Yesus dalam kesedihan hatinya, dan pada akhirnya mereka memperoleh penghiburan, memperoleh pengharapan. Maka itu juga kita yakin dan percaya Tuhan akan anugerahkan bagi kita, dan Tuhan akan berperkara atas apa yang boleh kita alami pada saat ini. Lalu kemudian poin yang kedua Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Yesus membawa penyertaan yang kekal. Kebangkitan Yesus membawa penyertaan yang kekal. Bapak dan Ibu, ketika Yesus bangkit, lalu kemudian ketika Yesus menjumpai para murid, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya baik Maria Magdalena dan seluruh para murid pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa dalam hidup mereka. Secara khusus ketika mereka melihat bagaimana dengan tragisnya Yesus disalibkan, menderita penganiayaan yang begitu luar biasa, maka ada ketakutan-ketakutan yang mencekam dalam diri para murid, demikian juga Maria Magdalena dan Maria yang lainnya. Karena mungkin setelah Yesus mereka menjadi sasaran berikutnya atas penganiayaan yang terjadi. Keadaan
begitu mencekam. Mungkin demikianlah yang terjadi ketika wabah penyakit ini mencekam di beberapa negara, karena banyaknya orang yang mengalami ketakutan ketika penyakit ini bisa menyerang siapapun. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih, pada saat itu ada tekanan psikologi yang dialami oleh para murid pada saat itu, karena ada bahaya yang besar yang akan mengancam mereka. Mungkin besok nyawa mereka yang akan dipertaruhkan. Tapi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, justru dalam situasi dan kondisi tersebut, Yesus hadir, Yesus datang kepada mereka dan menjanjikan penyertaan bagi mereka. Dan akhirnya pernyataan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid tersebut memberikan semangat yang baru bagi mereka untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil keselamatan. Maka hari ini kita percaya juga Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa dengan perayaan Paskah ini kita juga mengimani bahwa dengan bangkitnya Yesus daripada kematian, Dia juga akan menganugerahkan penyertaannya di dalam kehidupan kita, dalam segala situasi yang boleh kita hadapi. Kita yakin dan percaya Tuhan akan menolong dalam situasi sulit yang kita hadapi. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita di saat kita mengalami kelemahan. Kita yakin dan percaya setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan tidak akan Tuhan permalukan. Tapi justru setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menjadikan mereka sebagai pemenang. Dan kita yakin Bapak dan Ibu yang terkasih, kita adalah pemenang-pemenang yang Tuhan janjikan itu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari terus berpengharapan hanya kepada Tuhan saja, berpegang teguh hanya kepada Tuhan saja. Kita yakin kita akan dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Bapa kami yang berkasihan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu bagi kami. Dan biarlah kebangkitan-Mu juga menjadi semangat yang baru bagi kami untuk melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, dan secara khusus dalam berbagai tantangan yang boleh kami hadapi pada saat ini. Perekonomian kami yang semakin merosot, keterbatasan dalam ruang gerak. Tapi kami percaya ada Tuhan yang terus bersama-sama dengan kami, ada Tuhan yang akan terus memelihara kami, dan ada Tuhan yang akan menjadikan kami sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan yang berkasihan. Berkatilah kami seluruhnya dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan anak kami yang kami kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau mengangkat lagu pujian nyanyian kita untuk mengaminkan renungan yang sudah kita ikuti tadi. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian nomor 49. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2, dan sebelum kita menyanyikan, kami mau disapa oleh firman Tuhan sebagai pengantar pengumpulan persembahan di tengah-tengah gereja kita. Kami ambil dari Ibrani pasal 13 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita mengangkat lagu pujian nyanyian kita. Ya Tuhan,
Yerusalem bersoraklah menyambut hari mulia ini. Terbitlah hari yang terang. Tuhan sudah bangkit dan menang. Kuasa kubur, alam maut tak menaklukkan putra Daud. Sang Bapa telah membangkitkan dia. Abadilah kuasanya. Olehnya kita pun lepas, tak lagi takut dan cemas. Dengan percaya padanya sang maut hilang dahsyatnya. Kebangkitannya memberi hidup yang baru, tak henti. Terbitlah dari matinya hidup kekal dan mulia. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan kepada Allah. Pengasihan daripada Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kehidupan kita, dan memberikan penghiburan di dalam situasi yang sulit yang boleh kita hadapi. Mulai saat ini, esok sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali.